Halo, balik lagi sama aku Gesit. Dan aku Dini, balik lagi sama kita berdua di Festival Hari Anak. Ya. Dan sebetulnya Kak Gesit kita udah di segmen kedua, and this segment brought to you by JIS, Jakarta Intercultural School. Betul ya? Betul. Oh. Kita udah kedatangan juga, aku tuh, kamu tadi lagi cerita ya, katanya kamu pengen... Jadi tuh gini, aku kan juga punya anak kan. Aku anak bapak satu ceritanya. Jadi aku tuh pengen banget anakku tuh jadi dokter. Kenapa gitu? Ya soalnya kan dokter itu kan kayaknya prospeknya bagus. Dan kayaknya jadi profesi itu kan kayaknya mulia banget kan, nolongin orang gitu kan. Tapi aku ada pertanyaan sih. Kamu udah pernah nanyain ke anak kamu belum? Dia tuh pengen nggak jadi dokter sebetulnya? Ya belum sih, orang baru 13 bulan belum bisa ngomong. Oke, tapi menurut aku sih setuju ya, orang tua tuh harus mengarahkan. Tapi menurut aku harusnya kita juga nggak boleh maksain sih. Harus ditanya anaknya itu sukanya apa, punya minat dan bakatnya sendiri sesuai. Jadi kita arahin sesuai dia maunya apa. Nah, belum tentu juga misalnya kamu pengen anak kamu jadi dokter, tapi ternyata dia kayaknya kalau aku lihat Instagram lebih suka musik gitu. Siapa tahu dia mau jadi pemusik. Iya juga sih Kak Dini ya, tapi kalau memang ternyata maunya jadi penyanyi gimana ya, aku juga harus tetap memahami dan suportif kayaknya ya. Iyalah, jadi nggak pastinya. asal aku arahin dia jadi dokter gitu kan, nanti yang ada dia berontak gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang sudah hadir para Sudah ada expert. solusinya? Sudah ada. Yang kita sebenarnya bisa langsung tanya-tanya tentang itu gitu. Waduh. Sudah hadir bersama kita, ada Kak Jen dan Kak Hugo dari Makerspace JIS Elementary School. Hai Kak Jen, Kak Hugo. Apa kabar Kak Jen dan Kak Hugo? Thank you ya sudah hadir, mau cerita nanti sama Ini kalau yang ini ya, kalau aku lihat ya, kalau memang mereka itu tiap hari berkecimpung sama anak-anak, itu wajahnya ceria-ceria semua tuh. Iya kan? Aku tapi soalnya berkecimpung juga Itu apa? ceria juga. Itu dia Kak, benar. Langsung aja kamu tanya Kak Jen, ini kan Kak Hugo ini kan, Kak Jen dan Kak Hugo ini merupakan pengajar di JIS Elementary School kan. Nah, sistem di JIS ini berdasarkan minat dan bakat anak. Aku ini ada pertanyaan, bagaimana kita sebagai orang tua menumbuhkan minat belajar anak? Terkadang kita tahu gitu kan, kita kebingungan kalau anak ini tuh susah, udah diajak belajar tuh susah gitu. Sebenarnya anak maunya apa gitu kan. Kadang diajarin ini fokusnya ke yang lain, ke sini ke yang lain tuh gimana? Bisa jawab nggak Kak Jen sama Kak Hugo? Sebenarnya sih mulai dari orang tua mesti mencontohkan sebagai orang yang suka ada hobi dan juga diterangin ke anak, diajak ya. Betul. Jadi kalau Kak Gesit punya kesukaan gitu, ya Kak Gesit tunjukkan bahwa Kak Gesit memang suka. Dan anak itu baru akan melihat, oh ternyata ayahku itu suka banget. Dan ayahku suka bicara tentang kesukaannya. Nah mungkin kita akan melihat dari situ dulu awalnya. Oh jadi itu semua tuh berawal dari hal-hal yang sederhana ya? Sangat sederhana. Ya, misalnya berkebun atau punya hobi sepeda. Ya betul. Ya pas ya kamu ya. Pas ya. Jadi nanti ada partner yang ngebenerin di rumah ya. Bersepeda tidak hanya bersepeda, tetapi di sepeda ada banyak yang bisa dilihat. Betul. Ayahnya mencuci sepeda sambil mengenalkan ini gear. Ya oke. Oh ini loh yang menggerakkan sepeda. Oke. Ya. Itu pelajaran juga ya Kak Hugo ya? Oh iya. Iya, Nah, benar-benar. aku tadi juga udah ngenalin kalau Kak Jen dan Kak Hugo kan dari Makerspace JIS ya. Ngomong-ngomong soal Makerspace, boleh dong aku diceritain apa sih sebenarnya Makerspace itu? Judulnya tuh kayak udah seru gitu, Makerspace Makerspace. gitu kan. The Creator. Kalau makerspace itu sebenarnya tempatnya, ya tempatnya. Kalau kita lebih suka menyebutnya bengkel. Ya. Workshop jadinya. Karena di makerspace atau kita sebut bengkel itu tempat kita punya ide, kemudian kita lihat apa yang ada di situ, kita bicara dengan teman, kita bicara dengan guru, kita komunikasikan ide kita, terus kita buat ini dong perencanaan, gitu Oke. kan? Orang lain kita share perencanaan kita bagi, gimana sih kayak begini? Oh ternyata ada yang kurang, kan ada yang melihat, kemudian baru kita eksekusi. Nah di situ mereka belajar untuk di makerspace itu mereka belajar untuk tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, tapi ngobrol dengan teman, juga dapat ide dari kanan kiri semacam itu. Seru banget ya. Aku kalau mendengarkan penjelasannya it's beyond space gitu, bukan cuma tempat, tapi filosofinya jauh lebih besar dari itu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Hugo dan Kak Jen, kalau tadi kan Kak Gesit udah cerita bahwa dia pengen anaknya jadi dokter. Tapi sebetulnya
kita gitu ya sebagai orang tua udah boleh belum sih mengarahkan anak-anak tuh dari sekarang mau supaya jadi apa gitu? Boleh ya. Katanya susah banget ya. Karena masalahnya itu keinginan orang tua belum tentu cocok sama anak. Jadi ya lebih baik dibuka kesempatan untuk dia melakukan banyak hal. Karena walaupun ya misalnya anak saya sering menjahit di rumah. Jadi anak saya sering melihat saya menjahit. Bukan artinya saya mau anak saya jadi masuk ke dunia jahit, tapi di situ menyangkut matematik, menyangkut planning, dan dia melihat saya di situ semangat. Dan itu yang berkesan sama anak. Bisa jadi ada bakat menurun, begitu ya? Mungkin bisa Mas Gesit pesepeda, olahragawan, anaknya nanti juga jadi olahragawan. Tetapi mungkin tidak persis seperti yang dilakukan oleh Kak Gesit, tapi mungkin anaknya lebih cenderung kepada melihat, oh manfaatnya olahraga apa. Mungkin dia jadi minatnya ke mengajak orang untuk berolahraga. Atau mungkin jadi ahli matematika karena dia ngikutin gigit Betul. gigi Ya. orang tua. Iya. Ini ayah kalau besok sepeda jangan pakai giri ini biar lebih efektif. Ya, betul. Bisa lebih Betul. keren gitu Iya. ya kan. Nah, tapi kan itu tadi Kak Jen juga bilang jangan sampai apa yang menjadi orang tua pengen itu di anak, tapi memang banyak faktanya di lapangan. Anak itu seperti bayang orang tua, jadi cita-cita orang tua yang nggak bisa disampaikan itu diwariskan harapannya ke anak. Padahal mungkin tadi anaknya juga belum nggak sesuai gitu ya Kak Jen. kebetulan anak saya cita-cita mau jadi dokter dulu, tapi saya takut dia belum sadar pekerjaan dokter sehari-hari seperti apa. Kebetulan di sekolah ada program semacam intern. Jadi dia masuk rumah sakit 1 minggu, ikutin dokter. Baru sadar di situ, sadar apa? Aduh, Mam, saya harus terbiasa suntikin orang, melihat darah. Ya, tapi untung dia tahunya sekarang. Nah, di sini tahap yang dibilang Kak Jen itu adalah kita buka anak untuk eksplorasi. Sebenarnya imajinasi dia maunya kemana, Betul. apa yang tertarik dari dia tuh apa gitu. Betul. Nah, tapi kan gini, kadang juga sebagai aku juga pernah jadi anak-anak gitu kan, kadang kita tertarik gitu kan. Tapi suatu saat ketika kita lagi menekuni hal itu kita terjadi gagal. Nah, kita kan sebagai orang tua, kita kan juga harus mengantisipasi kegagalan-kegagalan itu. Nah, itu bagaimana Kak Jen sama Kak Hugo? Kalau kita akrab dengan kegagalan. Jadi pakar kegagalan. Sering. Di Makerspace tadi, Ya. anak mendapatkan pelajaran yang disebut Kak Gesit gagal. Ya. Gagal bukan berarti kamu stop dan kemudian menyerah. Bukan. Gagal berarti ada yang harus dipelajari lebih lanjut. Ada yang kurang mungkin. Ya. Atau memang bahan-bahan yang digunakan tidak tepat. Atau dari awal sudah salah planningnya. Itu menyangkut maker's mindset kan? Betul. Menyangkut pola berpikirnya. Jadi gagal itu memang jadi bagian, misalnya suatu keharusan yang harus Ya, dilewati gitu betul. maksudnya Kak. Ya. Tinggal kita mengubah perspektif dari sebuah kegagalan itu apakah hal bagus atau hal buruk gitu ya. Betul. Iya. Betul. Apa kita baru cerita sedikit? Boleh. Ya. Karena kan kita juga kan harus bertukar. Ini gurunya yang gagal. Kami Kami berdua itu sangat sudah akrab sama gagal. kami berdua di tahun 2008, udah banget ya, tahun 2008, kami berdua satu kelas. Sekarang satu kelas lagi ya. 2008 jadi guru ya. Ya. Kami Ya. di kelas yang sama, kami ada project. Nah, dalam project itu kami berusaha untuk menunjukkan ini berhasil ya, begitu. Ya. Tetapi projectnya gagal. Di depan anak-anak. Di depan anak-anak. Gagal besar. Gagal besar. Ya. Dan kami berdua tidak yang salah Kak Jen nih, atau Kak Jen salah Kak Hugo nih, bukan. Tetapi kami melihat, oh ada yang salah ya, di mana ya? Dan anak-anak kita libatkan untuk melihat bahwa gurunya pun bisa salah, bisa gagal. Dan di saat itu mereka aktif sekali kasih saran, Betul. kasih saran. Lain Jadi lebih adanya. kritis anaknya. Iya. Nah, itu proyeknya generator listrik. Wah, keren. Jangan-jangan anak-anak bilang itu kelas berapa kan? Kelas 5. Kelas 5 sudah bisa dijerat. Jangan-jangan magnetnya salah. Ya. Jangan-jangan kabelnya kurang besar. Ya.
kita, oh ya, kita kumpulkan dan itu menjadi pelajaran yang besar. Karena balik lagi dalam, ya tadi sebenarnya sebuah workshop ya. Kita bikin kajian melibatkan, semua itu kan proses ya kayak. Betul. Kita harus bisa ngelihat prosesnya itu sudah benar atau belum. Kita bisa evaluasi, kita bisa perbaiki, kita bisa mutahirin lagi. Karena kan memang pada nanti ketika nanti anak-anak hidup dewasa gitu kan, mereka juga akan melalui proses yang itu. Dia harus pulang, dia harus perbaiki, dia harus mutahirin supaya produk itu tetap kompetitif di market gitu. Betul. Nah, ini faktor ini yang diajarkan sejak dini dari kecil dan dari hal-hal yang sederhana dan bisa diperbaiki. Dan menariknya anak-anak kan melihat kami ya, kami gagal, kami tidak yang stres gitu ya, kami ya oke, kita ulangi. Singkat cerita, 2018 proyek itu kembali lagi seperti kutukan gitu ya. Kami sudah pandang-pandangan, oke sama Kak Jen saja gitu ya, oh sama Kak Hugo saja gitu. Akhirnya kami lakukan dan boom, ternyata berhasil. Ya. Dan diem-diem kami joget-joget. Berhasil. Jadi kami berefleksi ulang ya. 2008 yang lalu itu kami sudah melakukan tahap-tahap ini. Nah sekarang kembali 2018, 10 tahun kemudian, kok mampir lagi nih. Kami coba bersama anak, karena itu proyeknya anak sebenarnya. Tapi kami juga penasaran kan, terus akhirnya bisa. Lampu digelapkan, diputer dengan cepat, dan lampu menyala. Iya. So it's basically learning prosesnya bukan cuma buat anak-anak, tapi buat kita. Oh iya. Betul. Iya. Nah, mumpung ada kajian sama Hugo, aku mau sekalian saran. Aku mau minta tips and triknya gimana supaya kita nih sebagai orang tua dan kesempatan juga jadi orang tua itu tidak menyerah atau bisa terus-menerus mengarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Pertama kali sadari bahwa anak-anak itu punya maunya sendiri. Nah itu penting. Penting. Sangat. Tadi kita dengar beberapa orang mengatakan hal yang sama. Betul. Yang kedua, ada waktu. Anak-anak punya waktunya sendiri, punya zamannya sendiri. Betul. Nggak bisa kita romantis seperti tahun 80-an. Saya tahun 70-an lahir, tahun 80-an berkembang. Anak kita seperti kita zaman dulu nggak bisa. Zaman sudah berubah. Beda. Iya. Betul. Iya. Jadi betul. Zaman kami dulu gini. Iya. Jadi beri waktu kepada anak-anak untuk berproses. Dan kita menemani berproses. Dalam berproses ada yang ketiga, eksplorasi. Jadi saya sumpama ya, saya bukan sumpama, memang ya. Tadi yang sempat Kak Gesit bilang, jangan-jangan orang tuanya kepinginnya anaknya begini. Wah, saya kepingin anak saya bisa musik, tapi saya nggak bisa main musik sebenarnya. Ya kan? Tapi bakatnya nyanyi dari istri. Kalau saya bakatnya ngerusak, gitu kan? Sama ya. Nah dari situ saya mengatakan bahwa yang penting adalah kalian explore. Jadi ketika anak saya belajar, dia tertarik belajar biola. Ayo, ya dia belajar biola. Kemudian dia melihat, ada yang main gitar, asik kayaknya ya. Mau, yuk belajar yuk. Nah, kemudian gitar selesai nih, piano, yuk main yuk. Nah, dia akan bereksplorasi terus. Ya. Dan dia tidak melihat saya mengatakan, enggak, tidak boleh, tidak. Silakan, begitu. Kak Jen tambahkan? Kalau saya sih, saya perlu ada sedikit komitmen. Kalau dia sudah eksplorasi banyak hal dan dia mau mendalami, ada komitmen lah. Jangan terlalu cepat putus asa. Kebetulan anak saya, dia masuk dunia senam. Dan itu memang butuh komitmen yang tinggi. Karena latihan harus sering. Dan di situ, kalau kita omong kegagalan, kesuksesan, dia menghadapi semua. Dan menurut saya yang paling yang dia dapat dari situ, bagaimana sikap ketika kalah, juga bagaimana sikap ketika menang. Ada dua-duanya. Iya. Karena memang ya semua anak-anak itu selalu punya perspektif pengen kita tuh menang. Kalau kalah itu kayak sebuah musibah, sebuah azab gitu kayaknya dipermalukan segala macam. Tapi sebenarnya sih siapa yang suka kalah? Kan semuanya ingin menang, tapi jangan lupa ketika menang jangan sombong.
Jangan Dan kadang sombong. maksudnya proses itu komitmennya buat kita sebagai orang tua juga ya Kak Jen, ya, bukan cuma tentang anak. Kadang kayak anaknya sih fine-fine aja, orang tuanya yang Iya, fine. baper ya. Nih, Kajin sama Kak Ugo, aku ada pertanyaan lagi. Tadi kan bilang anak itu memang kan punya minat sendiri. Kadang juga masih berubah. Tadi Kak Ugo bilang awalnya pengen main biola, terus kemudian pengen main gitar, besok kalau dia pengen piano segala macam. Itu bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengarahkan ini kamu tuh harus pilih salah satu, jangan terlalu banyak atau apa gitu. Kadang kalau misalnya berubah-ubah terus ya ini mau jadi apa gitu kan. Kadang juga orang tua kayak gitu. Iya. Itu gimana Kak? Sebenarnya balik ke komitmen tadi. Ya, saya minta komitmen. Jadi ya kalau memang mau, ya kita bikin janjian dulu. Misalnya, coba 4 bulan dulu. Jangan terlalu cepat putus Betul. asa. Dengan waktu jalan 4 bulan, harusnya sudah dia terasa ada berkembang. Jadi itulah saran. Oke. Nah, aku mau nanya lagi sebenarnya lebih jauh karena anakku besok umurnya 3 tahun nih Kak Jen dan Kak Ugo. Jadi dari sekarang kalau udah mulai shopping school gitu cari-cari gitu. Aku mau dengar cerita lebih dong tentang makerspace. Bagaimana menciptakan ambience belajar di makerspace gitu. Yang lebih menyenangkan, lebih menggugah anak-anak untuk akhirnya aku pengen besok kelas makerspace lagi gitu. Pertama kali adalah seperti kita lakukan sekarang, mendengar. Ya. Kan suka ya, anak kecil tuh didengar, suka ya. Dia cerita, apa saja dia cerita, terus kita dengerin. Dia pasti langsung, oh cocok nih, guru ini asik nih. Kita ngomong apa didengerin, Ya. kita ngomong apa didengerin. Tapi kemudian setelah mereka kita dengarkan, boleh dong kita yang gantian ngomong ya. Ya. Kita bilang, jadi kamu mau belajar apa sih? Nah, balik-balikin. Iya. Ikut anak-anaknya mau apa gitu betul. ya. Iya, betul. Oke. Setelah itu, kan pasti dia tanya, kok belajar apa sih? Bukannya di makerspace kita buat. Oh iya, kita buat. Itu hasilnya yang akan dicapai membuat. Tetapi kamu mau belajar apa dari Nah, situ? itu target utama. Mau belajar, karena kegagalan itu, kalau belajar kan bisa naik terus. Walaupun benda yang di tangan ada gagal, tetap belajar itu jalan. Jadi mungkin kayak tadi mungkin ngomongin generator tadi ya, mungkin kalau anak-anak di luar generator itu kalau ngomong matematika itu agak susah, tapi dengan dia melibatkan sebuah proyek, dia senang sama proyeknya, Iya. jadi belajar matematikanya aku jadi semangat gitu. Jadi dibandingkan teori lebih ke aplikatifnya tuh seperti ini gitu. Ya, Nah, aku satu lagi pertanyaan. Kak, jadi kalau di makerspace kan itu anaknya ditanya dulu. Ya. Ini kan interaksi antara anak sama pengajarnya gitu Ya. ya. Orang tuanya sendiri perannya gimana? Apakah juga harus ikutan belajar di rumah? Menarik nih. Kami ada sesi dengan orang tua sebenarnya. ada. Ada sesi Iya, dengan orang ada. tua. Oke, that's interesting. Orang tua kita undang. Jadi dalam satu semester kita sebenarnya ada 2 sesi dengan orang tua, tetapi sesi yang satu itu berkaitan dengan digital citizenship. Ya. Sesi yang kedua ini berkaitan dengan inquiry yang ada di sekolah termasuk makerspace ini. Terutama bagaimana bisa mendukung ketika anak mau lanjut di rumah inquiry-nya. Ya. Bayangkan orang tua hadir, kemudian kita taruh barang-barang yang bisa digunakan di makerspace. Ya. Terus orang tua, ini buat apa? Pernah juga kita ajak orang tua untuk membuat robotik bersama. Sampai mereka teriak-teriak begitu senang. Nah lucu, ketika sesi selesai, kan setiap sesi pasti ada awal dan akhir kan. Oke, selesai. Belum selesai. Oh iya. Nah, itulah yang akhirnya kan orang tua merasakan sendiri, kita bilang bahwa inilah yang dialami anak. Inilah yang kita minta orang tua untuk bantu kita di sekolah supaya eksplorasi tidak hanya selesai di sekolah tapi di rumah. Ya. Itu menarik sekali ya. Iya. Aku dari tadi udah matanya udah lirik-lirik. Ada nggak sih karya yang dibawa? Aku penasaran gitu hasilnya. Oh, Kayaknya ini sih Ada di depan. ada sih beberapa di sini. Oh ini ya. Ya, yang kayak itu. Ini boleh di Boleh. Boleh aku ambil ya? Ya. Ya. Jadi ceritanya gimana Kak? Oh, mungkin kita tes dulu deh Kak Gesit. Coba Tahu diputar. nggak caranya? Putar ya? Putar. Ah. Music box thing. Oh, balik Nah, ya. betul. Ya. Betul, keren. Oke.
Masa kecil dia bahagia. Dia tahu bisa. Oke, Kak Gesit. Gantian saya ngetes dong ya. Kalau Kak Gesit yang buat ini, pelajaran apa sih yang nyangkut ke model ini? Fisika ya. Oke, apalagi? Matematika ya. Oke. Yes, yes. Juga ya. Art, yes. Sama desain. Ya, ya. Ada lagi? Betul. Berapa skornya? Ya, paling skornya sudah 90. Aduh. Ya. No, Ya. tapi menurut ini kelas berapa Kak yang bikin? Ini kelas Kelas 5. 5. Wow. Jadi Menurut aku sih seru. Makerspace ini dilibatkan dari kelas berapa? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Dan jangan salah, proyek kelas 1 hebat-hebat sekali. Iya. Karena kreativitas mereka betul-betul mengalir. Betul. Oh, Iya. Karena kelas 1, ya lagi, pokoknya mau ini, mau itu, mau ini, gitu kan. Aku kebayang sih dari ngeliat hasilnya kayak yang di atas juga logical thinking. Ini kan muter di sini ditaruh Iya. dan lain. Karena akan beda sekali pemahaman cara matematisnya. Kak Gesit mungkin ya tadi bilang matematis, kalau rodanya diputarnya persis di tengah. Oke. Persis di Di tengah. sini enggak? Iya. Ada di lain nanti. Iya, tidak muter. ya. Iya. Terus yang di tengah itu, kan itu namanya cam ya. Kalau lewat tengah persis, kan smooth. Coba kalau dia offset. Iya. Offset. Offset camnya tidak persis di tengah, tapi Di pinggir. jadi sumbunya tidak ditaruh di pinggir, tetapi ditaruh di atas. Nah, nanti roda Putarannya itu, kan beda. roda itu naik turun. Naik turun. Itu gerakan mesin. Ya. So, Makerspace ini merupakan juga bagian dari implementasi visinya JIS ya Kak ya? Ya. Betul. Jadi di visi JIS kita ada bicara tentang personal learning. Ya. Personal learning. Ya, kita bedakan, sedikit bedakan karena waktu itu Kak Jen cukup kritis untuk ketika ada orang bicara personalize ya. Kak Jen, bukan beda. Beda. Personalize dengan personal. Oh beda. Beda. Oh, beda. Ya, kita Kalau- bicara bahasa Inggris sedikit ya. Silakan Kak Jen. Kalau personal, itu anak yang menentukan proyeknya, menentukan pelajarannya. Tapi, bukannya dia bisa pilih apa saja, berkonsultasi dulu sama gurunya. Karena kami ingin itu sesuatu yang baru buat dia. Jangan Makerspace jadi tempat yang berulang-ulang, yang sudah dia tahu. Contoh Kak Gesit, ya, Kak Gesit suka dengan robotik, Lego, begitu ya. Terus setiap kali ada project di Makerspace maunya itu melulu. Nah, itu tidak boleh. Betul, betul. Iya, Jadi dia experience itu banyak ya. Dia Betul. punya pengalaman masa kecilnya tuh jadi betul. lebih banyak. Iya. Ya. Dan itu lebih personal. Sebenarnya kalau Iya. personalized itu kita suruh mereka buat contoh menjahit, menjahit semua. Jahit, semuanya suka Mungkin, menjahit. Kak Jen menjahit celana, saya menjahit baju, tapi sama-sama menjahit. Itu Ya. personalized. Oke. Iya. Nah, aku ada pertanyaan juga. Apakah semua yang anak-anak inginkan kan misalnya aku mau bikin apa kan anak ini banyak. Itu bisa terfasilitasi semua. Nah, menarik ya. That's the hard Belum one. selesai satu udah pindah lagi tuh kalau anak-anak. Iya. Kalau program kami, kan anak-anak ada komitmen kecil. Jadi proyeknya biasa jalan 8 minggu. Jadi dia cukup waktu untuk bereksplorasi sampai dia bisa belajar yang dia benar-benar minati. Jadi seperti itu di dalam Makerspace, tapi jangan salah, ada 20 anak, proyeknya 20 yang berbeda-beda. Karena personal tadi ya, Ya. pribadi dia sendiri. Memang ahli problem. Aku nggak Kajian sama Kak Hugo ini. Ya, jangan salah, kami juga melibatkan teman-teman guru yang lain. Oh ya, Jadi jangan bayangkan kalau proyeknya tiba-tiba ada yang menarik waktu itu ya, dia ingin belajar, dia menonton sepak bola, anak itu suka sepak bola, dia menonton bagaimana tendangan melengkung. ya. Oh iya, saya ingat itu. Iya, kalau Itu pakai rumus. kalau saya disuruh minta untuk mengajari, saya nggak bisa. Sama. Iya. Nah, itulah saatnya kita berkomunikasi dan minta bantuan dengan yang ahli, teman yang mengajar olahraga. Ya. Iya. Kemudian kita memfasilitasi bagaimana kamu bisa tahu bahwa akhirnya kamu bisa melakukan tendangan melengkung. Kemudian setelah dia berkonsultasi dengan guru olahraga, kita
memasukkan sedikit sentuhan ya, harus direkam, harus ketahuan, harus ada jurnalnya. Tapi direkam pakai apa? Nah, direkamnya kita pakai contohnya tablet. Atau dari Oh, atas, dari atas. pakai drone. Pakai drone. Ya. Ya. Nah, itulah kita memfasilitasi. Jadi jangan sampai, oh saya nggak bisa. Kak Jen aja deh. Kak Jen juga bilang nggak bisa. Terus anaknya nggak ngakuin apa-apa. Jadi gimana pun caranya harus bisa. Betul. Ini aku jadi tercerahkan banget nih dengan jawaban dari Kak Jen dan Kak Hugo nih. Iyalah sama. Jadi maksudnya kita memang nggak boleh memaksakan minat kita ke anak-anak. Harus kenal gitu ya kayak anak maunya apa. Iya, dan ya juga sih Kak Dini ya. Jadi kita memang harus lihat anaknya ya tadi dia itu tertariknya ke apa. Jadi mesti kita lihat dan kalau memang dia sudah mau itu ya kita support sebagai orang tua, jangan mematahkan semangat dia untuk eksplorasi hal-hal yang baru. Ya. Jadi nggak harus jadi dokter ya. Iya. Boleh lah jadi misalnya sekarang Jadi kiper boleh, jadi kiper kiper boleh. boleh, jadi engineer boleh. Ya. YouTuber juga boleh. Boleh. Sekarang bikin konten yang bermanfaat buat orang that's a good job ya. Ternyata konten yang dokter gitu kan. Iya. Bener sih kan. Memang udah ini profilnya udah guru gitu. Selalu mencari hal baik gitu.